warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Entrepreneurship dan Leadership. Saya Viva Starlista, dosen dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, program studi farmasi. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis SWOT. Sebelum saya menjelaskan materi, saya akan menerangkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, mahasiswa mampu memahami dan mendeskripsikan analisis SWOT. Kedua, mahasiswa dapat memberikan saran mengenai analisis SWOT. Kita akan membahas mengenai analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT adalah alat yang digunakan untuk melakukan analisis strategis dan memahami posisi terkini suatu lembaga, organisasi, ataupun personal dalam lingkungan, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Manfaat dari analisis SWOT yaitu untuk self-evaluation atau evaluasi diri. Ada 4 unsur dalam SWOT. Pertama, strength atau kekuatan. Kedua, weakness atau kelemahan. Ketiga, opportunity atau peluang. Dan terakhir adalah threat atau ancaman. Sebelumnya tadi saya sudah menjelaskan bahwa di analisis SWOT ada lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Saya akan menjelaskan contoh dari lingkungan internal. Contohnya, saya ada di dunia institusi atau pendidikan, di mana di dalamnya ada dosen, karyawan atau staf-staf, ada sarpras atau sarana prasarana, lalu ada lingkungan kerja, ada teknologi informasi berupa software ataupun hardware, dan ada juga tata tertib atau peraturan yang berlaku. Itu adalah contoh dari lingkungan internal. Selanjutnya saya akan memberikan contoh mengenai lingkungan eksternal, seperti adanya perguruan tinggi lain di luar perguruan tinggi saya atau kita. Lalu adanya kembangan teknologi, masyarakat pengguna lulusan. Itu adalah contoh dari lingkungan eksternal. Yang masuk di dalam lingkungan internal dalam 4 unsur itu adalah strength dan weakness, kekuatan dan kelemahan. Apa itu strength? Apa itu kekuatan? Adalah potensi atau kemampuan yang dimiliki yang dapat didaya gunakan untuk tumbuh dan berkembang serta memiliki keunggulan untuk bersaing. Jadi pertanyaan atau memiliki isis. Apa yang menjadi kekuatan kita? Apa yang bisa kita lakukan dengan baik? Lalu apa yang bisa kita kerjakan dengan baik? Selanjutnya, orang lain tuh melihat kekuatan kita tuh apa? Lalu apakah track record atau rekam jejak kita baik? Dan pada posisi mana kita mampu mengerjakan sesuatu atau bersaing dengan baik? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan atau analisis yang dapat kita lakukan di kekuatan atau di strength. Selanjutnya, di weakness atau kelemahan adalah ketidakmampuan atau ketidakberdayaan yang dimiliki, yang menjadikan sukar atau tidak dapat tumbuh atau berkembang dan tidak mampu untuk melakukan persaingan atau tidak mampu bersaing. Adapun pertanyaan atau analisis yang dapat kita lakukan di weakness ini atau di kelemahan itu, yaitu pertanyaannya pertama, apa yang bisa kita kembangkan tapi belum kita lakukan? Selanjutnya, kurang optimal apa kita dalam melakukan pekerjaan itu? Lalu apa saja yang bisa kita perbaiki atau bisa kita improvisasi? Lalu apa yang bisa kita hindari tapi belum kita lakukan? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai weakness atau kelemahan di dalam analisis lingkungan internal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis lingkungan eksternal. Yang berada di dalamnya adalah opportunity dan threat. Yang di dalamnya adalah peluang dan ancaman. Di mana peluang adalah kesempatan yang dapat diraih dan didaya gunakan agar dapat tumbuh atau berkembang dan mampu mengalahkan pesaing-pesaingnya. Contoh pertanyaan atau contoh analisisnya yaitu, jika tidak ada hambatan, apa yang dapat kita lakukan? Selanjutnya, di mana posisi yang kita inginkan dalam 5 tahun ke depan? Lalu dengan siapa kita ingin bekerja sama?
sampai di mana teknologi baru dapat mengubah praktek atau bisnis Anda. Lalu perubahan lingkungan eksternal apa yang dapat menguntungkan kita di masa depan nanti? Lalu apa yang akan terjadi dalam beberapa tahun yang akan datang? Itu adalah analisis atau pertanyaan-pertanyaan di opportunity atau di peluang. Selanjutnya, threat atau ancaman adalah ancaman-ancaman terhadap keberlangsungan dalam persaingan yang jika kita tidak memahaminya dan menyadarinya untuk segera diatasi, maka keberlangsungan penyelenggaraan dapat terancam. Penyelenggaraan bisnis kita dapat terancam, seperti itu. Adapun untuk pertanyaan-pertanyaan atau analisis yang bisa kita lakukan, yaitu apa yang dapat menghambat perkembangan bisnis kita. Apa yang dilakukan pesaing yang merupakan ancaman keberadaan bisnis. Lalu, perkembangan teknologi apa yang mengubah bisnis sekarang. Lalu, hambatan macam apa yang bisa kita hadapi. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan atau analisis yang dapat kita lakukan di ancaman. Selanjutnya ada 3 langkah utama dalam analisis SWOT, yaitu pertama, kita harus memahami kekuatan dan kelemahan internal secara jujur. Kedua, mempelajari lingkungan eksternal untuk memahami peluang dan ancaman. Ketiga, menganalisis kekuatan dan kelemahan untuk menangkap peluang dan kita harus mengantisipasi ancaman. Dengan analisis tersebut, dapat digunakan untuk merencanakan dan menentukan alternatif langkah strategis yang akan nanti diambil. Seperti itu. Jadi nanti kita bisa buat tabel SWOT-nya seperti apa dalam bisnis kita. Itu merupakan penjelasan saya mengenai analisis SWOT. Untuk mahasiswa diharapkan dapat mengerti dan memahami dan dapat mendeskripsikan apa itu analisis SWOT. Dan selanjutnya saya harapkan mahasiswa dapat melakukan latihan analisis SWOT di bisnis farmasi. Contoh seperti di bisnis apotik, rumah sakit, maupun industri farmasi. Analisis SWOT-nya dan diidentifikasi apa saja strength-nya, apa saja weakness-nya, opportunity, dan threat-nya. Dan setelah kalian sudah mengidentifikasinya, bisa memberikan saran yang membangun untuk bisnis tersebut. Baik, sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.